Ganasnya rudal Hizbullah, hancurkan 2 jet tempur Israel dalam waktu kurang dari 24 jam. Kelompok perlawanan Islam di Lebanon, Hizbullah melancarkan serangkaian operasi pada hari Kamis, 25 Juli 2024. Dalam operasi tersebut, unit pertahanan udara Hizbullah berhasil meluncurkan rudal dan menghancurkan 2 jet tempur Israel dalam waktu kurang dari 24 jam. Hizbullah menjelaskan, serangan ini merupakan respons terhadap pelanggaran Israel terhadap wilayah udara Lebanon. Tidak hanya itu, serangan ini juga untuk menghalau jet-jet tempur Israel yang kembali menargetkan wilayah utara Palestina. Selengkapnya, berikut serangkaian operasi Hizbullah pada hari Kamis, dikutip dari Al-Mayadeen. Pada pukul 12.30 waktu setempat, Hizbullah meluncurkan serangan tepat sasaran di lokasi militer Hanita. Kemudian, serangan Hizbullah selanjutnya menargetkan sebuah bangunan yang digunakan oleh IDF untuk bersembunyi. Bangunan yang berlokasi di pemukiman menara ini sebagai respons atas serangan Israel di desa selatan Kafr Hamam. Di lokasi yang berbeda, Hizbullah juga menargetkan bangunan lainnya di pemukiman Shatula. Serangan presisi Hizbullah ini sebagai tanggapan atas serangan Israel di kota Tir Harfa. Upaya Israel membakat hutan rahib menggunakan ketapel juga mendapat balasan dari Hizbullah. Di hutan Adaither, Hizbullah meluncurkan roket tepat sasaran mengenai tentara Israel yang berjaga. Pangkalan pos militer Israel juga berhasil dihancurkan oleh Hizbullah. Hizbullah menggunakan satu skuadron drone satu arah yang menghantam pos militer milik Batalion 411 dari Brigade ke-288 di Nefeh Ziv. Atas serangan tersebut, korban yang merupakan tentara IDF berjatuhan. Pada siang hari, Hizbullah mengumumkan salah seorang pejuangnya yang gugur saat melakukan operasi menuju Al-Quds. Pejuang tersebut adalah Abdallah Mohammed Fakih, Abes, yang lahir di kota Erabe El Talatine pada tahun 2000. Sore hari, Hizbullah berhasil melancarkan rentetan roket ke arah hutan Baram dan pangkalan militer Ramta di perbukitan Kafar Chouba yang diduduki. Israel dan Hizbullah telah saling serang sejak Hizbullah memutuskan untuk mendukung Hamas sejak 7 Oktober 2023. Menurut perhitungan Reuters, pertempuran di Lebanon telah menewaskan lebih dari 100 warga sipil dan lebih dari 300 pejuang Hizbullah. Serangan Israel juga telah menyebabkan tingkat kerusakan di kota-kota dan desa-desa perbatasan Lebanon yang belum pernah terlihat sejak Perang Israel-Lebanon tahun 2006. Menyala anggota DPR AS angkat slogan penjahat perang saat Netanyahu pidato. Pidato Perdana Menteri, PM, Israel Benyamin Netanyahu di sidang gabungan Kongres Amerika Serikat, AS, pada hari Rabu memicu kontroversi dan perpecahan di antara anggota parlemen dan warga Amerika. Anggota parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Rashida Tlaib, satu-satunya politisi keturunan Palestina Amerika, mengacungkan slogan bertuliskan, penjahat perang, dan, bersalah atas genosida, saat Netanyahu berpidato. Tlaib, seorang yang vokal mengkritik perang brutal Israel di Gaza, bergabung dengan Hani Al-Madoun, seorang warga Palestina yang telah kehilangan lebih dari 150 anggota keluarganya dalam perang tersebut. Hani Al-Madoun menjadi tamu undangan Kongres saat Netanyahu berpidato.
Setelah menyaksikan saudara perempuannya dipaksa makan pakan ternak, dia dan keluarganya bertekad untuk memulai dapur umum untuk memberi makan tetangga mereka yang kelaparan, tulis Tlaib dalam postingan di X via akun Rashidat Tlaib, Kamis, 25 Juli 2024. Saya tidak akan pernah mundur dalam menyampaikan kebenaran kepada pihak yang berkuasa, lanjut dia. Pemerintah apartheid Israel melakukan genosida terhadap warga Palestina. Palestina tidak akan terhapuskan. Solidaritas dengan semua orang yang berada di luar tembok ini di jalan-jalan yang memprotes dan menggunakan hak mereka untuk berbeda pendapat. Di luar gedung Kapitol, ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang kunjungan Netanyahu, dan beberapa di antaranya berhasil diadang oleh polisi dengan menggunakan semprotan merica. 6 pengunjuk rasa ditangkap di dalam kompleks DPR sebelum Netanyahu mulai berpidato. Meskipun beberapa anggota parlemen memberikan tepuk tangan meriah kepada Netanyahu, sebagian lainnya memilih untuk tidak memberikan komentar. Kunjungan Netanyahu ke AS terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai jumlah korban kemanusiaan akibat invasi darat Israel selama lebih dari 9 bulan terakhir di Gaza, dan masyarakat Amerika terpecah belah mengenai masalah ini. Pidato Netanyahu menyoroti perpecahan tajam di Kongres AS dan negara secara keseluruhan mengenai tindakan Israel di wilayah tersebut. Dalam pidatonya, Netanyahu mengatakan hanya tekanan militer yang bisa membebaskan para sandera dan mengalahkan Hamas, yang melancarkan serangan mendadak pada 7 Oktober yang mengakibatkan kematian 1.197 orang di Israel. Netanyahu mengatakan dia yakin berhasil dalam upaya untuk membebaskan 114 sandera yang masih berada di Gaza, di mana kampanye militer pembalasan Israel telah menewaskan sedikitnya 39.145 orang, juga sebagian besar warga sipil, menurut angka dari Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas. Dia juga menggunakan pidatonya untuk menyerukan aliansi global melawan Iran, yang dia tuduh mendanai protes anti-Israel di Amerika. Dia juga mengecam para demonstran pro-gencatan senjata dan memuji Presiden Joe Biden dan mantan Presiden Donald Trump atas upaya mereka menuju perdamaian Timur Tengah.